Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Asosiasi P2MI menyelenggarakan diskusi mengenai keamanan makanan yang mengandung MSG atau penyedap rasa. Ini ditujukan guna meluruskan informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat yang santer menyebutkan bahwa penggunaan MSG atau penyedap rasa pada makanan dapat membahayakan kesehatan seseorang. Berikut diskusi yang mengangkat tema anak zaman now generasi micin. Ditujukan untuk mengupas tuntas tentang fakta mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG aman bagi tubuh atau tidak. Tak dapat dipungkiri, masa pandemi terbukti turut mengubah pola konsumsi pangan masyarakat yang akhirnya mulai berinovasi menciptakan sajian yang mengundang selera melalui inovasi bahan pangan. Di masyarakat pun santer terdengar bahwa penggunaan MSG pada makanan dapat membahayakan kesehatan seseorang. Akan tetapi pernyataan itu ditepis oleh ahli gizi yang menyebutkan MSG aman untuk dikonsumsi sehari-hari selain porsi dan ukuran wajar sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahkan pemerintah dalam Permenkes nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan dengan isi yang sama, yaitu menyatakan bahwa MSG aman dikonsumsi sebagai bahan penguat rasa umami. Tidak pernah ada satu statement yang melarang MSG dalam bentuk yang eksplisit. Ya, jadi kembali lagi MSG itu aman, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa itu sama seperti bahan tambahan lainnya. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita menggunakannya sesuai dengan tadi porsi dan ukuran yang wajar, sesuai dengan batas rekomendasi yang diberikan oleh BP POM. Artinya ya iklan-iklan itu juga nggak dilarang gitu ya, karena memang aman gitu, tidak berbahaya gitu. Nanti sekarang tinggal bagaimana kita ya khususnya ibu-ibu dalam mengolah makanan menggunakannya secara bijak. Sementara itu Ketua Bidang Komunikasi P2MI Satria Gentur Pinandita menyampaikan, di dalam MSG 12% kandungannya adalah natrium, sedangkan 78%-nya adalah asam glutamat. Kandungan natrium pada MSG tentu lebih rendah 40% dari garam, sehingga konsumsi MSG di dalam masakan rumahan justru dapat mengurangi porsi konsumsi garam agar terhindar dari kemungkinan penyakit hipertensi. Mengkonsumsi MSG itu justru malah untuk kita bisa meningkatkan kesehatan. Itu terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi di muka bahwa di dalam MSG itu 12%-nya adalah kandungan natrium ya, 78%-nya adalah asam glutamat. Kandungan natrium di dalam MSG itu hanya 12%. 40% lebih rendah dari natrium yang di garam. Sehingga kalau kita konsumsi MSG kita ada di dalam sop gitu ya, itu lebih besar porsinya, itu malah nanti mengurangi porsinya pemakaian kita mengkonsumsi garam. Sehingga justru kita lebih terhindar dari potensi penyakit hipertensi begitu. Nah, justru itu yang ingin kita kampanyekan, bahwa ini kan sudah nutrisi asam glutamat, tetapi yang berpotensi menjadi hipertensi itu bisa kita lebih turunkan begitu. Dengan diskusi ini, salah seorang pembicara yang merupakan generasi milenial, Yuri Kim, mendapat pencerahan agar bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan MSG pada makanan supaya tetap aman dikonsumsi. Sebelumnya makasih banyak ya, dengan adanya webinar itu bisa jadi salah satu wadah kita untuk diskusi dan juga menambah wawasan ya mengenai MSG ini. Kalau dari aku pribadi mungkin penggunaan MSG itu boleh tapi dalam batas yang secukupnya. Jadi nggak boleh juga kebanyakan karena nantinya nggak enak ya dari masakannya tersebut gitu. Dan yang tadi udah disampaikan juga sama bapak sama ibunya kurang lebih sama ya kayak gitu. Nextnya lebih bijak aja dalam penggunaan MSG. Selain menghadirkan pembicara dari P2MI, ahli gizi BPOM, dan generasi milenial, diskusi ini juga mengundang masyarakat langsung via YouTube dan digital meeting Zoom. Tim Liputan, Simpang 5 TV, melaporkan.